Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Anjali dari kelas Ilmu Hukum D5. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Langsung saja, hukum anti monopoli dan hak kekayaan intelektual itu merupakan dua bidang hukum yang memiliki tujuan berbeda tetapi saling bersinggungan. Hukum anti monopoli bertujuan mendorong persaingan usaha yang sehat dengan mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen. Oke. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk melindungi hasil kreasi intelektual agar inovasi terus berkembang. Ketegangan antara keduanya sering muncul karena hak eksklusif HKI dapat menciptakan monopoli sementara yang sah, tetapi perlu diatur agar tidak melanggar prinsip persaingan usaha. Konsep dasar hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual diatur di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Prinsip utamanya itu mencegah pelaku usaha menciptakan penguasaan pasar yang menghalangi persaingan. Hak kekayaan intelektual diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, dan lainnya. Memberikan hak eksklusif sebagai insentif inovasi. Hubungan antara HKI dan anti monopoli. HKI sebagai monopoli legal. Selanjutnya, hak eksklusif yang diberikan melalui paten, merek, atau hak cipta seringkali menciptakan posisi dominan dalam pasar. Contoh, pemegang paten obat memiliki hak eksklusif memproduksi dan menjual obat tertentu. Ketegangan dengan hukum anti monopoli yaitu ketika pemegang hak kekayaan intelektual menyalahgunakan hak eksklusifnya, misalnya dengan bundling. Selanjutnya, penolakan lisensi, ada penerapan harga berlebihan, mungkin itu. Selanjutnya, doktrin dalam hukum anti monopoli yaitu hak eksklusif hak kekayaan intelektual tidak berlaku setelah produk dijual untuk pertama kali. Lisensi wajib, yaitu pemerintah dapat memaksa pemegang hak kekayaan intelektual memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk kepentingan umum seperti akses obat murah. Pengecualian hak kekayaan intelektual dalam hukum anti monopoli yaitu hak kekayaan intelektual mengizinkan hak eksklusif tersebut tidak digunakan untuk persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus dan contohnya itu pada tahun 1998 Microsoft menggunakan lisensi perangkat lunak untuk mendominasi pasar komputer, dianggap melanggar hukum anti monopoli di Amerika Serikat. Dan ada yang lainnya. Selanjutnya ada contoh kasus di Indonesia yaitu hak eksklusif atas produk pertanian. Petani kecil sering dirugikan karena lisensi benih yang dimonopoli oleh perusahaan besar. Adapun solusi dan rekomendasi yaitu menolak hak kekayaan intelektual tidak melanggar prinsip-prinsip hukum anti monopoli, menetapkan batasan dalam lisensi hak kekayaan intelektual agar tidak menghalangi persaingan sehat, peran pemerintah dan KPPU. Pemerintah harus aktif mendorong pemberian lisensi wajib. Jika terjadi penggodean, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU perlu mengawasi pasar agar pelaku usaha tidak menyalahgunakan hak kekayaan intelektual mereka. Oke. Dari penjelasan saya tadi, kesimpulannya adalah hukum anti monopoli dan HKI harus berjalan secara seimbang. Hukum kekayaan intelektual diperlukan untuk mendorong inovasi, namun tidak boleh digunakan untuk menciptakan dominasi pasar yang merugikan persaingan usaha.
kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci menjaga keseimbangan ini. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.